Jumpa lagi dengan Bu Lina Wijayanti. Hari ini kita akan membahas pembelajaran karakter di kelas 3 dan ini adalah pertemuan pertama ya dengan Bu Lina, sehingga mungkin yang belum kenal nanti kita kenalan di kelas. Oke? Nah, di kesempatan kali ini Bu Lina akan menjelaskan tentang karakter santun. Karakter santun ini ada di bab 5. Silahkan kalian coba buka buku karakter kalian yang ada di bab 5 ya. Nah, karakter santun ini kita akan bahas yang pertama adalah sopan santun. Jadi, Bu Lina sarankan sebelum melihat video ini silahkan kalian baca dulu tentang karakter santun yang ada di bab 5 di buku kalian ya sayang ya. Nah, kalau sudah membaca semua, coba kita urai satu-satu. Nah, apa itu sopan santun, Ibu? Sopan santun adalah perilaku yang mencerminkan kebaikan dan keramahan kepada orang lain, terutama orang yang lebih tua umurnya dari kita. Contohnya, kalau kita berada di dalam rumah, berarti orang yang lebih tua umurnya dari kita siapa? Pintar sekali. Jadi ada ayah dan ibu. Ada lagi nggak Bu Lina? Bisa jadi kalau misal kalian masih tinggal bersama nenek, juga nenek kalian, tante, Pak De, Bude, kemudian tetangga kita yang lebih tua. Dan kalau misal kalian ada di sekolah, berarti siapa orang yang lebih tua dari kita? Yaitu jelas Bapak dan Ibu Guru. Nah, kakak kelas juga bagaimana? Iya, kakak kelas juga merupakan orang yang lebih tua dari kita. Sehingga kita harus sopan dan santun kepada mereka. Nah, anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan belajar sopan santunnya melalui tebak gambar. Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini. Yuk main tebak gambar. Untuk mengetahui contoh-contoh sikap sopan santun, nanti kita akan bermain ini. Nah, jangan lupa tuliskan jawaban kalian di buku tulis ya. Jadi sekarang silahkan siapkan buku tulis dan alat tulis kalian. Kemudian silahkan dituliskan tanggal berapa pembelajarannya dan kita akan mulai menebak. Kira-kira nanti di gambar 1 itu ada pesan-pesannya apa? Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita ke tebak gambar. Tara! Ini gambar apa kira-kira? Kalau dibunyikan dalam kalimat jadi apa? Ibu kasih contoh ya sayang ya. Jadi ini adalah tanda silang. Berarti kalau dibahasakan tidak atau dilarang atau mungkin jangan ya. Nah, kalau anak ini sepertinya apa? Berteriak. Jadi kira-kira jangan berteriak atau tidak berteriak ya. Jadi sehingga kita dalam berbicara itu tidak boleh berteriak. Yaitu kalau kita berbicara cukup dengan nada yang rendah, lemah lembut, dan tidak kasar ya sayang ya. Itu sopan santun yang pertama. Sekarang yang kedua, coba kalian tebak dulu jawaban kalian apa. Nah ini jawaban yang benar. Bicara tidak berteriak ya. Sekarang selanjutnya. Silakan dituliskan di buku kalian, kira-kira ini kalimatnya jadi apa? Ibu berikan waktu 5 detik. Oh, kurang ya Bu Lina kalau menuliskan 5 detik. Baik, 10 detik ya sayang ya. Coba ini ada tanda apa? Dan ini gambarnya apa? Silahkan dijawab. Ibu berikan waktu 10 detik. 6, 5, 4, 3, 2,
1. Oke, jawabannya yang benar adalah tidak berlari. Jadi kenapa kok kita tidak boleh berlari? Iya, maksudnya itu kalau misal kalian sedang berjalan di depan orang yang lebih tua, lebih baik kalian tidak berlari. Jalan saja dengan menundukkan badan ya, biar kalian lebih sopan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau nanti ada bapak ibu guru atau ada ayah kalian yang di dekat kalian kemudian kalian mau lewat, lebih baik tidak berlari ya sayang ya, tapi jalan dengan menunduk. Next, gambar selanjutnya. Apa ini kira-kira? Gampang sekali ya sayang ya. Ibu kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, sudah selesai. Pensilnya ditaruh dan ini adalah jawaban yang benar. Salim. Yes. Kalau ada yang jawab cuma salim aja, boleh, betul. Dan kalau mencium tangan orang tua juga betul. Oke, pasti semuanya sudah betul ya. Next, gambar selanjutnya adalah tarap. Gambar apa kira-kira ini? Ibu kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, jawabannya kira-kira apa sayang? Ini ada macam-macam orang ya, macam-macam suku, kemudian ada background merah putih, ya kan? Biasanya ini menandakan apa? Yang jawab ini, wah selamat, kalian benar. Jadi kita harus saling menghormati walaupun kita berbeda. Ya sayang ya, jadi kalau kalian sama orang yang lebih tua juga harus menghormati. Jadi kalau kalian berbedanya apa dengan orang tua? Pasti berbeda. Kalian masih kecil, orang tuanya sudah lebih dewasa ya. Jadi pasti berbeda sehingga kalian harus menghormati orang yang lebih tua ya. Kalau yang sama yang lebih muda bagaimana Bu? Kalau yang sama yang lebih muda kalian harus menyayangi. Jadi kalau sama adik kalian harus menyayangi, sedangkan adik kalian harus menghormati. Walaupun kalian juga harus saling sayang dan harus saling menghormati. Oke, sudah betul semua mungkin? Ada yang salah? Nggak apa-apa. Kalau salah itu lumrah. Namanya juga kalian belajar. Jadi jangan pernah takut salah ya sayang ya. Terus kalau nilainya jelek juga jangan takut. Nggak apa-apa. Karena ini hanya karena kita itu masih sekolah. Jadi jangan pernah takut salah. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Kita pergi ke slide selanjutnya. Gambar selanjutnya. Tes. Apa kira-kira ini? Ini ada tanda seperti tadi dan anak yang ekspresinya kira-kira apa ini kalau diartikan dalam kalimat ya? Ibu kasih waktu 10 detik sama seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, dan 10. Oke, kira-kira kalau ini adalah tidak ya. Dan ini mungkin ada yang jawab? Ada yang bisa jawab? Yes, kita lihat jawabannya. Tidak sombong. Jadi kalau kalian merasa pintar ya, Bu nilai saya tuh 100 semua loh. Jangan kayak gitu. Jadi kalian berarti kalau seperti itu sombong. Nilaiku 100 semua, dia mah nggak bisa apa-apa. Dia bodoh Bu anaknya. Nggak boleh kayak gitu sayang. Semua itu Allah ciptakan dengan sempurna. Ya tidak ada manusia bodoh di dunia ini. Yang ada hanya malas belajar. Jadi kalau kalian mau pintar, semuanya bisa. Bagaimana caranya? Rajin belajar. Ya,
kalau guru meminta apa, diturutin, karena pasti guru itu meminta hal-hal yang baik demi kebaikan kalian ya. Jadi kalau diminta belajar sama orang tua juga harus mau. Kenapa? Karena kalian mau belajar menjadi anak yang pintar, enggak sombong. Kalau kalian diminta belajar enggak mau, itu juga termasuk anak yang sombong, sayang. Karena apa? Karena kalau kita enggak mau belajar, itu berarti kita sudah merasa pintar. Ada enggak yang enggak mau belajar di sini? Oh, enggak ada ya. Anak-anak ibu semua, itu semuanya anak-anak baik, tidak sombong, rajin menabung, ya kan? Jadi kalian pasti suka untuk belajar. Setelah lihat video ini, kalau misal mama papa meminta kalian untuk belajar, tidak ada kata no, ya. Tidak ada kata tidak untuk tidak belajar. Ya. Tidak ada kata tidak untuk belajar. Jadi semuanya harus mau belajar. Kalau disuruh siapapun untuk belajar harus segera berangkat, ya. Kalau bapak ibu guru meminta kalian belajar, ya kalian belajar. Kalau diminta ayah ibu kalian belajar, ya belajar. Begitu ya sayang ya. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini untuk belajar. Pintar. Nah, selanjutnya adalah gambar apa? Wah, selesai sayang. Ternyata selesai. Jadi, dari semua gambar tersebut di atas, kita bisa simpulkan contoh dari sikap-sikap yang sopan dan santun itu diantaranya satu. Tadi apa? Ada gambar yang tidak boleh berteriak ya. Jadi kalau kita berbicara itu harus sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu berteriak atau dengan nada tinggi. Kecuali mungkin kalau misal kita harus memanggil teman yang mungkin jaraknya jauh ya dari kita. Tapi kalau misal memungkinkan, tidak perlu berteriak. Jadi kita dekati saja dia, baru kita ngobrol, baru kita ngomong sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misal karena terburu-buru, cukup mungkin memanggil namanya dengan berteriak sudah selesai. Tapi setelah itu ngomongnya pelan-pelan ya. Didekati, kalau orangnya jauh didekati, biar ngobrolnya tidak berteriak. Kedua, apa sayang tadi? Jika tidak terburu, lebih baik berjalan kaki, tidak berlari. Apalagi di depan banyak orang tua, seperti yang sudah tadi ibu bilang. Jadi kalau kalian sedang ingin melewati bapak ibu kalian, ayah ibu, mama papa, nenek kakek, pak ade, bude, pak le, om, dan lain sebagainya, dan kalian ingin melewati mereka, lebih baik tidak sambil berlari ya sayang, walaupun kalian terburu. Jalan cepat lebih baik ya. Jangan berlari. Itu akan sangat mengganggu dan rasanya tidak sopan begitu kepada orang tua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mencium tangan orang tua atau salim ya, kepada ayah, bapak, ibu, guru ya. Jadi kita harus budayakan salim. Kenapa? Karena mungkin berkahnya Allah itu ada di tangan mereka. Karena mereka telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan usaha-usaha yang ada di tangan mereka. Misal ayah bekerja pasti dengan tangan ya. Walaupun apapun mungkin dengan tangan mereka. Begitu ya sayang ya. Bapak ibu guru juga demikian. Sehingga tangan itu adalah sesuatu hal yang bisa menghubungkan kita dengan orang lain, sehingga kita harus bisa mungkin mencium tangan mereka. Tapi kalau corona bagaimana? Bukan gak boleh cium tangan, gak boleh salaman. Gak apa-apa sayang, kalau misal kalian sedang tidak merasa bahwa tangan kalian nanti takut kotor, sekarang dengan kondisi yang seperti ini bisa telungkupkan kedua tangan kalian di depan dada, kemudian tetap berikan salam dan berikan senyuman terbaik kalian ya, paham ya? Tapi kalau kalian merasa bahwa kalian sudah cuci tangan, guru kalian juga sudah bersih dan juga sudah cuci tangan, mereka mau untuk salim ya, silahkan salim, itu akan lebih baik. Begitu ya sayang ya. Terus kemudian yang keempat adalah menghormati dan menghargai. Kepada siapapun aja kita diminta menghormati dan menghargai loh. Apalagi kepada orang tua ya. Orang tua itu orang yang sudah, ibu yang sudah melahirkan kita, ayah sudah bekerja keras demi keluarga kita ya.
Bapak Ibu guru yang sudah mendidik kita dan menjadi orang tua kita selama di sekolah, sehingga kita harus menghormati dan menghargai mereka, ya sayang ya. Dan yang kelima adalah terakhir, rendah hati dan tidak sombong. Mengingat semua hal yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah. Kita nggak punya hak apapun. Semuanya itu adalah titipan dari Allah. Jadi kita nggak boleh sombong. Oke anak-anak, begitu dulu pembelajaran dari Bu Lina. Nanti kalau misal ada yang perlu ditanyakan, kalian boleh komen di bawah atau bisa kirimkan WA di sini. Ini nomornya Bu Lina. Dan bisa juga kirimkan email di sini. Begitu ya sayang, sampai jumpa di pertemuan kedua. Tidak ada tugas hari ini, sehingga nanti setelah pembelajaran ini silahkan kalian fotokan hasil jawaban kuis tadi atau permainan tebak gambar tadi. Langsung dikirimkan di Google Classroom yang akan Ibu buatkan link, dan linknya akan Ibu taruh di deskripsi box. Jadi nanti silahkan dilihat ya sayang ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.